Perkenalkan, nama saya Dorista Silaban, saya CGP Angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hari ini izinkan saya untuk memaparkan tugas saya yang berada di modul 1.2a.8, yaitu koneksi antar materi. Koneksi materi ini saya sajikan dengan model refleksi 4P, antara lain peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Saya mulai dari peristiwa. Momen yang penting dan mencerahkan bagi saya yaitu modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara menjadi pedoman bagi saya sebagai seorang guru. Pada modul ini menjelaskan bahwa seorang guru diibaratkan seperti seorang petani menuntun siswa, dan pernyataan Ki Hajar Dewantara mengenai menghamba pada murid. Sedangkan pada modul 1.2 mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, serta menganalisis setiap nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian momen yang paling menantang saat mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 yaitu yang pertama saat menerapkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran saya. Yang kedua saat mengerjakan tugas yang dibatasi oleh waktu, terutama mengerjakan kolaborasi dengan waktu 1 hari. Yang ketiga adalah media yang digunakan untuk mengerjakan tugas, baik berupa presentase, video, atau poster. Nah, dengan media ini saya merasa tertantang untuk mempelajari beberapa aplikasi yang sebelumnya belum pernah saya gunakan. Selanjutnya adalah kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Pada modul 1.1, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, memerdekakan manusia baik jasmani dan rohani. Pendidik adalah seorang penuntun bagi siswa dan seperti seorang petani. Pendidikan menghamba pada anak, berorientasi pada siswa agar tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut pemahaman saya, ini sangat sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa. Dan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan pada siswa. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti sungai yang kering merindukan datangnya hujan. Hujan itu saya artikan sebagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang saya dapatkan dari pendidikan CGP ini. Saya merasa sangat bersyukur dan bahagia dengan kesempatan ini. Dengan kesempatan emas ini, saya akan memanfaatkannya dengan baik dan harus banyak belajar untuk memperbaiki diri saya sebagai seorang guru. Dengan kesempatan ini, hati saya bergerak untuk menerapkan ilmu yang saya peroleh dari setiap materi di dalam proses pembelajaran saya. Saya juga merasa termotivasi untuk memberikan ide-ide inovatif kepada pihak manajemen sekolah. Kemudian hati dan pikiran saya tergerak untuk memberikan teladan buat rekan-rekan kerja, menjadi coach bagi rekan-rekan kerja. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki pemikiran bahwa seorang guru itu harus mampu menciptakan pembelajaran yang tertib, tidak ada yang ribet. Saya lebih banyak berperan dibandingkan siswa. Saya berorientasi terhadap pencapaian KKM, mengejar materi sampai selesai sesuai dengan jadwal. Saya tidak pernah melakukan refleksi baik terhadap siswa dan juga tim MGMP. Saya kurang memahami kodrat alam dan zaman pada siswa. Nah, sekarang saya berpikir saya menjadi pemimpin pembelajaran, berpihak kepada siswa, berpusat kepada siswa. Saya menjadi seorang guru yang memahami keunikan dari setiap karakter siswa yang berbeda-beda. Saya menjadi guru yang bersifat terbuka terhadap rekan-rekan guru
terutama MGMP, dan juga kepada siswa dalam merefleksikan pembelajaran saya. Saya menjadi seorang guru yang memiliki pribadi untuk mendorong kolaborasi dan menjadi coach bagi rekan-rekan guru. Yang terakhir adalah penerapan. Penerapan ilmu yang saya dapat dari modul 1.1 dan 1.2. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah berpihak kepada murid. Sebagai seorang guru, saya akan menghamba kepada murid, menuntun siswa sesuai dengan kodratnya untuk mencapai cita-citanya. Yang kedua adalah inovatif. Saya sebagai seorang guru akan menciptakan sesuatu yang baru dan berkarya, baik itu metode ataupun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah reflektif. Sebagai seorang guru, saya akan bersifat terbuka dan koreksi diri untuk mengetahui kelemahan saya untuk diperbaiki demi memperlancar pembelajaran saya, baik itu terhadap siswa dan juga terhadap rekan-rekan guru. Yang keempat adalah mandiri. Saya akan berinisiatif sendiri untuk meningkatkan keprofesian saya sebagai seorang guru, mengikuti berbagai pelatihan tanpa harus disuruh oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru, saya akan bekerja sama dalam tim MGMP, rekan-rekan guru, terutama kolaborasi dengan siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan pemaparan tentang koleksi materi modul 1.1 dan 1.2. Sekian dan terima kasih.